Halo generasi muda Indonesia, di video ini saya akan berbagi cerita. Saya akan memperlihatkan pemandangan di Austria ya. Perjalanan saya akan sharing perjalanan saya dari sini ke tempat sekolah, kayak semacam sekolah gitu. Dan sekalian saya juga sambil menunjukkan pemandangannya, saya juga akan cerita-cerita terus juga sekalian dikit curhat. Oke, kita mulai. Ya, mari. Saya nggak nyalain musik karena YouTube itu kalau misal saya masukin musik nanti saya diblok lagi ya, jatuh. Saya diblok lagi nanti sama YouTube karena ada musiknya gitu. Jadi saya nggak pakai musik. Semoga sih nggak jatuh ya ini ya. Gimana sih caranya ini? Itu apa ya? Saya mau cerita ya. Saya mau cerita ini. Aduh, saya semoga saya bisa konsen ya, karena semoga juga nggak ada polisi. Aduh, ada polisi ini di situ. Boleh nggak ya difilmkan kayak gini nih? Kelihatan nggak ya difilmkan? Saya juga sambil melihat ini loh, kecepatan saya nyetir itu tidak boleh melewati kmh batas yang ditentukan. Jadi konsentrasi saya kemana-mana. Maksudnya sambil nyetir, lihat jalan, lihat kecepatan, juga ngomong apa yang harus saya omongin gitu. Terus lihat ini ini juga kameranya suka jatuh-jatuh. Gitu. Ini kecepatan maksimal 30 km/h itu tidak boleh melebihi ya. Boleh sih melebihi yang misalnya kecepatan maksimal 30 ya, kita nyetir sampai maksimal sampai 35 gitu. Kok lama banget ya. Saya sekalian cerita ya. Perbedaan kerja di sini Austria, di Eropa, sama juga di manapun di Eropa. Austria mau di Jerman atau di pokoknya negara-negara Eropa lah gitu. Apalagi negara-negara yang maju gitu. Eropa kan nggak semuanya maju, ada juga negara yang nggak maju. Tapi kalau udah jadi anggota Eropa Union itu berarti udah maju, udah termasuknya. Kalau belum maju ya nggak dimasukin Kesatuan Eropa Union gitu. Misalnya seperti Romania, dia itu kan belum Eropa karena ekonominya masih lemah gitu. Walaupun negaranya ada di Eropa gitu, letaknya di Eropa gitu. Ini masih mendung. Ntar dulu. Saya gimana caranya umpetin kamera saya biar nggak kelihatan? Gak apa-apa, paling orang juga mikir saya pakai Google Map, bukannya lagi filming. Yang penting kan buat kalian jelas kelihatan ya, itu yang penting ya kan. Saya berikan yang terbaik buat kalian, makanya ditonton terus. Seru loh, bukannya hanya view yang saya perlihatkan, tapi juga berbagi pengalaman saya hidup di sini gitu, hidup di Indonesia juga, pokoknya pengalaman hidup saya lah gitu. Semoga kalau misalnya ada yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat buat Anda, silakan dicontoh. Tapi kalau yang tidak, ya tidak usah dicontoh gitu. Tapi saya berusaha untuk sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang ya.
gitu, yang positif lah gitu selalu. Karena saya kan juga sekolah psikologi ya, walaupun saya profesi saya belum psikolog, tapi setidaknya saya kuliah lulusan psikologi udah S2, terus apalagi ya, oh iya saya juga udah training clinical psychology di sini. Cuman saya belum dapat tempat prakteknya aja, belum dapat tempat kerjanya gitu. Terus apa lagi yang saya mau? Oh iya, begini perbedaan kerja di sini. Dulu saya kerja di Indonesia itu di Astra itu 16 tahun. Sebelum di Astra saya juga pernah coba kerja di cuman sebulan kayaknya kalau nggak salah di toko di mall gitu, di toko kosmetik saya pernah kerja sebulan. Setelah pokoknya saya tuh orangnya nggak pernah diem ya, selalu aktif. Saya nggak suka di rumah, stay di rumah nggak ngerjain apa-apa, itu saya paling nggak suka gitu. Terus kayaknya ini berapa lama perjalanan ya kalau saya record sampai tujuan, tapi nggak apa-apa lama ya, yang penting kan kalian puas gitu jalan-jalan sama saya. Kayaknya perjalanan mungkin sekitar 30 menit 30-40 menit deh. Durasi YouTube-nya bakalan panjang banget sih ini. Tuh. Biarin lah ya. Ini kota kecil ya, ini kota kecil. Ya gitu. Ini kota kecil di sini, Austria. Austria itu dekat Jerman. Dia di tengah-tengah kalau nggak salah, dekat Jerman, Swiss, dia berdekat Jerman, Swiss sama Itali. Ya, kalau nggak salah Jerman, Swiss, Itali itu sama negara-negara Eropa Timur itu Czech Republic, susah banget nyebutinnya. Ya, pokoknya lihat aja deh di Google di map. Saya tuh juga suka susah nyebutin nama-nama yang susah gitu. Ini kalau tulisan di Takdorf itu ada gambar ya elah, ini mobil cepet banget sih. Cepet tuh. Ya silakan jalan duluan. Nggak suka saya mah ya kalau pengen ada mobil mepet gitu nyetirnya gitu kan. Ini udah tadi kan kalau di kota ada tulisan ini kan kecepatan 100 nih, terus ada tulisan lagi tuh, ada tulisan di tag itu harus 50 lagi kecepatan gitu, tidak boleh melebihi 50. Di sini suka ada polisi nih. Polisi suka kalau kita nyetir kecepatan tinggi. Di sini kan banyak juga tuh yang nyetir kecepatan tinggi walaupun ditentukan 50, itu nanti di stop polisi tuh. Sama aja sih, ada yang bandel, ada yang juga taat, tapi kebanyakan sih pada taat sih, karena bayar tilangnya mahal banget, bayar tilangnya. Aduh, ini mikrofonnya agak-agak gimana gitu, semoga Anda denger ya. Ini mikrofonnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, ini lagi sambil nyetir soalnya. Sebel deh, di belakang mobil saya juga bukan nyerepet sih, maksudnya deket-deket, berarti tuh dia nyuruh kita tuh nyetirnya cepet gitu. Iya elah, saya juga cepet ini. Paling sebel gitu di belakang nempel-nempel. Saya juga nggak suka sih kalau ngeliat orang nyetirnya lama gitu. Tapi nggak suka juga Oke, kita ke sini. Kayaknya agak miring nih. Tuh. Ini
kecepatan 70, kelihatan kan ya, maksimal kecepatan 70. 70 burung kesian amat, hampir aja gitu. Tuh kecepatan 70. Oke. Tuh, si Farhan kamu suka ada sekarang 70 udah habis, 100 kecepatan maksimal 100. Ya beginilah, ini kayak semacam pedesaan gitu ya, di Austria gitu, pedesaan. Saya juga mau cerita apa lagi ya. Saya bingung nih, ngeliatin kamera, ngeliatin ini juga, konsentrasinya banyak, semoga nggak ada masalah. Nih di sini kosong jalanan tuh, enak banget gitu ya. Tuh lihat, enak kan? Nggak ada lampu merah. Kalau lewat, ada jalanan satu lagi lewat kota-kota kecil gitu, banyak banget lampu merah. Saya emang nggak betah. Udah gitu banyak banyak kendaraan juga. Kalau di sini kan lempeng aja gitu, jadi lebih cepat nyetirnya gitu. Saya mau ngapain lagi ya? Oh iya, saya lanjutin lagi ya. Pokoknya saya tidak terorganisasi ya, tidak terorganisasi ngomongnya. Kalau misalnya ada yang mau diomongin aja. Terus kalau nyambung ke yang tadi omongan ya saya sambung gitu. Ini sekalian multitasking, sekalian memang nyetir, sekalian juga buat YouTube, buat sekalian juga curhat, berbagi pengalaman lah intinya gitu. Ini banget tikungannya tajam banget. Ini harus hati-hati, kalau enggak nyetirnya harus pelan-pelan banget di pas tikungan tajam tuh. Kalau enggak nyungsruk. Kayaknya lebih kelihatan ininya, lebih kelihatan langit. Terus saya dulu kerja di Astrografia sebagai admin dan sekretaris ya, sampai 16 tahun. Lama kan ya. Saya suka di Astra itu karena terjamin gitu. Wah, gajinya sih kecil banget gitu, kecil lah gitu. Ya di Indonesia kan rata-rata kalian tau lah gajinya di Indonesia berapa. Tapi saya tuh merasa nggak ada beban, nggak stres gitu loh, nggak dibully lah istilahnya gitu. Dibully sih ya biasa lah, awal-awal kerja kan pasti ada aja yang yang jutek gitu ya, pasti ada aja sih gitu, dimana-mana juga gitu. Terus kalau di Astra tuh enaknya tuh berobat. Kalau kita mau ke dokter, kita mau berobat itu kan kita dibiayai kantor gitu. Rumah sakit juga semuanya. Maka saya betah, karena saya paling takut yang namanya sakit terus nggak bisa berobat. Itu tuh saya takut sekali gitu. Pokoknya bagi saya kesehatan adalah nomor satu, yang paling penting. Sebenarnya saya pengen denger radio deh. Nyetir kayak gini paling enak lu denger radio gitu, denger musik gitu. Apalagi musiknya yang dus yang disco gitu, bikin semangat nyetir gitu. Tapi gimana ya, demi kalian ya. Biar kalian juga bisa menikmati gimana sih suasana di sana gitu. Ya malum lah, aku belum sempet nih nyusunnya nih, gimana caranya biar bisa memfilmkan perjalanan saya, tapi secara di profesional. Ini turunan tajam banget nih. Nah ini kita udah masuk perumahan gitu ya, kota kecil namanya disebutnya. Nah itu harus 50 gitu
kecepatan, balik lagi ke 50 kecepatan. Ini saja, aduh, tuh. Nih perumahan-perumahan di sini seperti ini. Saya lupa ininya. Iya, terus saya pindahkan ke Austria kan, tahun berapa ya? Kelewatan tuh kecepatan. Saya pindah ke Austria karena saya nikah dengan suami saya. Suami saya orang Austria yang sudah pernah cerita ya. Suami saya terus ya akhirnya kalau misalnya saya nggak pindah ke nggak pindah ke Austria karena menikah, mungkin nasib saya akan tetap bekerja di Astra, tetap di Jakarta, atau saya ada rencana juga pengen pindah ke Singapura gitu. Tapi pengen pindah ke Singapura. Rencananya gitu, mau kerja apa dulu kayak gitu, apa namanya itu kan suka di sini mah ya, tulis ada anda nyetir, misalnya Anda menyetir kecepatan nyetir Anda sudah melewati batas gitu, suka diperingatkan di itunya, suka ada tanda-tandanya gitu, tanda rambu-rambu lalu lintas lah semacam itu. Terus apalagi potong-potong, saya bingung karena ngomong memperkenalkan perjalanan sama sekalian menjelaskan pengalaman saya ya gitu deh, jadinya kepotong-potong ngomongnya tuh. Terus apa lagi ya, iya, terus sekarang saya dapat kerjaan nih. Walaupun kuliah saya psikologi, tapi saya dapat kerjaan untuk sementara di McD. Kalau di sini ya kerjaan itu di respect banget gitu. Misalnya ada kuliah S2, teman saya tuh ya kuliah S2 tapi di sini kerjanya di cleaning service gitu. Tapi dia nggak lama sih gitu. Emang itu biasa gitu. Cleaning service itu bukan sesuatu hina gitu, sesuatu yang aneh. Kadang cleaning service tapi mobilnya keren gitu misalnya. Di sini mah beda karena kan gajinya besar gitu. Dan mereka juga respect gitu, mau kerja apapun di sini mereka di sini mah orang respect gitu, nggak ada perbedaan gitu. Maksudnya yang penting lu kerja gitu. Kalau di sini gitu, yang penting lu kerja. Ya silakan duluan lah. Ih ribet amat ini, paling sebel deh mepet-mepetin. Biasanya juga saya kencang nyetirnya, agak maksudnya maksimal gitu. Tapi kan ini sambil buat YouTube, buat video, jadi agak-agak lambat sedikit. Nah orang di belakang saya suka nggak sabaran. Terus saya mau ngomong apa lagi ya? Tuh kan lupa lagi deh, tunda lagi. Iya, akhirnya saya cobalah, tapi saya belum pernah coba cleaning service sih gitu. Saya emang nggak ada masalah, saya emang nggak gengsian ya kalau memang karena kerja di sini kita butuh pensiun ya. Kalau nggak kerja kita nggak dapat uang pensiun, dapat sih tapi sedikit banget gitu karena kita nggak kerja. Nggak tahu, kayaknya nggak dapat deh kalau cuman suami saya doang gitu. Suami saya kepengen banget saya kerja karena biar dapat uang pensiun gitu kata suami. Masalahnya kan kalau udah pensiun kan kita nggak kerja lagi gitu, paling menikmati uang dari pemerintah dari hasil kerja kita dulu waktu kerja kita masih muda gitu. 70 ini tadi kan 70 udah berakhir. Terus apalagi ya? Ya akhirnya saya sudah lamar-lamar kan kerja di bagian psikologi gitu. Cuman ya, saya sudah cerita di video berikutnya, saya nggak mau cerita lagi, capek. Maksudnya bukan capek, maksudnya bingung, saya nggak bisa konsentrasi nih sambil nyetir. Terus udah deh,
uh, saya akhirnya untuk sementara saya coba kerja di McD bagian itu loh, kasa, terus apa namanya ya, mempersiapkan pesanan-pesanan customer gitu, bagian depan lah istilahnya. Terus terlalu kencang saya nyetir. Iya, itu tuh aduh, kerja di Austria, di Eropa gitu tuh, itu kita mana bisa nyantai-nyantai. Di Astra aku mau mas nyantai banget gitu, tapi aku juga nggak suka kalau terlalu nyantai gitu, bosen gitu. Terlalu nyantai nggak ada kerjaan tuh saya nggak suka juga gitu, bosen. Makanya saya waktu di Astra, tapi enaknya jadi gini, kalau ada kerjaan saya kerjain, kalau nggak ada kerjaan ya paling waktu saya pakai belajar gitu, belajar di kantor sambil belajar gitu. Belajar apa sih, bahasa Inggris atau apa aja lah yang berilmu. Pokoknya saya mah orang nggak bisa diem, saya suka belajar gitu. Udah gitu, nah enaknya gitu aja gitu. Pokoknya saya nggak pernah nganggur lah gitu. Cuman gak enak kalau ngeliat orang-orang lagi pada sibuk, saya nggak sibuk gitu, rasanya merasa bersalah aja gitu, kayak makan gaji buta gitu. Tapi kebetulan emang gajinya kecil sih. Kalau di sini kan gaji besar ya, karena kan memang bayar pajak juga besar. Terus perusahaan juga harus bayar asuransi kita, terus bayar pensiunnya gitu kan. Terus jadi ya besar lah kalau di ini ya, kalau diterima secara kalau diterima secara neto gitu, bersih, ya kalau dibanding Jakarta ya dibanding Indonesia ya jauh lebih enak di sini gitu. Tapi ya balik lagi, kebutuhan sini tuh serba mahal gitu, itu aja. Di sini serba mahal tuh, 50 serba mahal, jadinya sama aja sih gitu. Jadi dia merasa tuh, jadi perusahaan tuh merasa rugi gitu ya, bukan rugi, maksudnya gue udah bayar lu besar ya gitu, lu harus kerja maksimal gitu. Dan di sini memang saya juga bener-bener deh nggak ada nyantai. Waktu nyantainya cuman ini aja, pensiun, masa-masa pensiun baru nyantai. Tapi kalau belum masa pensiun mah sini mah aduh. Pantesan tetangga saya tuh ngeliat saya waktu saya belum dapat kerjaan gitu ya, teman-teman saya posting di Facebook sama teman-teman saya, langsung begini, enak banget ya hidupnya gitu. Kalau saya mah nggak berhenti dari lulus sekolah nggak berhenti kerja. Dalam hati saya, rese banget nih tetangga. Aku bilang aja gini, saya sudah lamar dari dulu, saya juga udah lamar kerja gitu di sini, tapi nggak dapat. Lagian saya juga nggak nganggur. Orang saya juga kuliah sambil lagi sekolah gitu kan. Saya emang nggak pernah diem. Dia mah nggak tahu ya. Emang dari situ ada juga di orang Austria tuh begitu rese gitu. Memang mereka karena hidup keras gitu di sini, serba harus kerja keras. Jadi ngeliat orang nyantai-nyantai suka pada sewot mungkin gitu. Enak banget tuh cuman makan uang dari suami gitu kali ya. Dia kagak tahu aja gue kerja keras banget. Terus udah tuh saya blok tuh akhirnya tuh tetangga saya gitu. Saya nggak suka gitu. Udahlah, ribet amat ya. Nggak perlu saya ngejelasin kerja keras saya seperti apa gitu. Kalau nggak suka dengan postingan saya ya sudah. Ngapain sih lihat-lihat, ribet amat, hidup udah susah disusahin lagi sama orang. Anda cuma ngeliat, aduh ribet nih, sorry. Paling sebel nyetir kalau di belakang ada mobil, paling sebel gitu. Ya silakan saja Pak, Bu, duluin saya. Dia juga mau mendahului juga susah ya, karena jalanan di sini tikungannya begini gitu.
Terus ikut lagi tuh mobil di belakangku. Udah, kalau mau di belakang sabar, sabar, jangan mepet mobil, ntar gua rem aja lu, nabrak. Udah nih, silakan dikurangi kecepatan nih. Tadi ada itunya, awas, ada radar kamera. Jadi kalau kita nyetir di atas yang ditentukan ada kamera, kan ada enggak deh gitu. Rasanya pengen berhenti dulu deh, biar nih mobil yang sebelah yang di belakang jalan duluan. Berhenti dulu di mana ya berhenti ya? Paling sebel. Silakan Pak. Nyetir tuh, bye, cus, duluan deh tuh. Gak sabaran amat. Gue juga biasanya nyetir juga kencang, cuman kan lagi buat video, bisa konsentrasi. Di belakang ada mobil lagi. Tuh, kencangan kan gitu. Tadi saya lagi cerita di mana ya? Sampai mana? Lupa tuh. Dah balik lagi ke 100. Lebih baik apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Di belakang dia ada lagi mobil belakang, bodoh amat deh. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Oh ya, saya kan hari ini lagi nggak kerja, kan kerja saya kan seminggu nggak kayak di kantoran gitu. Kerja saya kan di McDonald ya, Anda semua tahu McDonald kayak apa. Jadi hari ini pas lagi libur tuh nggak tentu, nggak misalnya nggak harinya nggak sama, jamnya nggak sama gitu. Semau maunya dia deh yang ngasih jadwal. Saya mah terima aja, asal jangan bentrok dengan jadwal kuliah saya. Tapi enaknya di McDonald gitu, misalnya jadwal kuliah sudah fix nih, hari apa aja gitu. Saya kan kuliah sekarang istilahnya X3 ya. Jadi kuliahnya itu nggak kayak S1, S2 tuh satu semester udah lengkap gitu ya. Dikasih jadwalnya, schedule-nya, ini ada berapa mata kuliah lu harus pelajari nih semester 1, semester 2. Kalau dokterat kalau S3 nggak gitu. Kita bisa nentuin mata kuliah, kita mau ngambil satu semester, kita mau ambil mata kuliah satu juga nggak ada masalah gitu. Yang penting kalau S3 tuh dissertation namanya sih, tapi ya kita bilang tesis lah. Dissertation itu untuk S3, tapi orang taunya kan tesis gitu. Tesis gitu. Terus apa lagi ya? Iya, hari ini saya lagi kerja, tapi tetap tuh kan hari libur saya quality time sama teman saya, ketemu sahabat saya orang Singapura. Ya gitu. Terus sama sekalian ilmu sekolah gitu. Ada sekolah di sini gratis, dibiayai pemerintah. Itu sekolah cuman gini, apa yang kita butuhkan, misalnya nih, apa yang kita butuhkan. Misalnya saya kan di sini kan pakai bahasa Jerman gitu ya. Jadi
saya latihan ngomong aja gitu, latihan ngomong sama di organisasi ini, di sekolah ini gitu, latihan ngomong aja, walaupun nggak harus gitu, tapi saya suka aja, apapun itu ilmu, apapun itu yang positif saya jalanin, apalagi gratis. Saya suka sekolah ini, kayak semacam sekolah bahasa gitu, atau saya butuh misalnya bantuan dia gitu, diskusi masalah kuliah saya, dia juga bisa bantu. Itu mensupport lah intinya. Ini organisasi ini yang yang dibayar, saya gratis ya, mumpung gratis, konsultasi, aku bisa konsultasi sama orang ini. Ini udah masuk kota besar ya, kota Linz, agak besar sih, kota besar yang kedua Austria, kedua apa ketiga ya, ketiga kalau nggak salah. Kan pertama Vienna, kedua Salzburg, ketiga Graz kalau nggak salah. Linz ini ketiga kota besar di Austria, yang ketiga Linz. Ini termasuk udah kota besar. Saya mau ngapain ya? Gitu. Aduh, saya lagi bingung ini kan. Plat mobil orang kan kelihatan nih. Saya takutnya nggak boleh gitu, ada sistem apa namanya, ada peraturannya di sini yang nggak boleh memfilmkan plat mobil orang, takutnya ya. Saya nggak tahu nih peraturannya, soalnya di sini tuh ya peraturannya ketat banget beneran deh. Dan kalau kita nggak taati itu apa namanya, nilangnya tuh gede banget, juta-jutaan, puluhan juta. Stres dah. Ntar saya kok ngomong dulu deh, ini boleh nggak sih gitu difilmin, ditayangkan di YouTube kan di publik ya, apalagi saya mah YouTube saya kan areanya area Austria, walaupun YouTube saya bikin sengaja buat orang Indonesia, tapi wilayah Austria pasti nanti diperhatikan gitu, publik kan, siapapun bisa lihat. Iya, akhirnya saya ambil kerjaan ini di McD. Kerjaannya saya suka kesibukan gitu. Dan nggak ada tuh yang namanya gengsi. Buat apa gengsi mah orang kelaparan. Enggak sih, aku sebenarnya suami, alhamdulillah suami itu berkecukupan. Kalau untuk soal makan gitu. Tapi kan saya butuh pensiun. Kenapa suami kepengen yang saya kerja? Kata suami, kerja apa aja deh gitu, nggak harus sesuai dengan pendidikan kamu dulu gitu kan. Kalau udah kerja kan enak, jadinya kamu buat pengalaman kerja, lumayan kan uangnya juga, udah kamu dapat pensiun, asuransi juga saya nggak harus bayar asuransi gitu, kata suami. Asuransi di sini kan mahal ya, karena asuransi itu wajib di sini. Kalau tanpa asuransi pokoknya harus, kalau tanpa asuransi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berobat, kita nggak bisa sekolah gratis, atau pokoknya banyak deh asuransi hidup namanya. Ya ini dia belok kiri, ya kena merah deh. Sudahlah, mau dimanain lagi, kalau begitu mending sebelah situ. Terus ya, udah berapa hari ya saya? Udah 2 minggu, hampir 2 minggu kalau nggak salah saya kerja di McD ya. Kerjaannya saya suka, yang saya tadi bilang sibuk, saya suka kesibukan. Tapi yang nggak suka saya orang-orangnya itu, nyebelin banget. Bayangin aja, saya menghadapi berapa banyak karakter orang. Supervisornya itu kan banyak ya di situ. Itu ngebos banget gitu loh, terus udah gitu pokoknya nyebelin banget deh itu. Saya rasanya kalau nggak kuat
rasanya pengen berhenti, maksudnya udahlah gue fokus aja kuliah. Tapi kalau pikir-pikir, saya dari dulu cari kerjaan nggak dapat, sekali dapat saya harus kuat dong gitu, saya harus kuat. Udahlah, saya masuk kanan keluar masuk kiri keluar kuping kanan aja, masuk kiri keluar kuping kanan, cuekin aja. Ada polisi, Pak, polisi, ntar saya mah